Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabuli wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi atba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya'a wa sulaha'a ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama'i wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa muammiriha wa musa'idiha wa mu'adidiha wa man ahsana ilaiha wa man nasyaraha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahidid diniyah wal majalisil ilmiyatis saniyah wal madarisil islamiyah allati ussisat ala sunnati wal jama'ah wa ala ma nawabihi aslafuna as-salihun anna Allah ta'ala yudkhilu niyyatana fi niyyatihim wa ala niyyati anna Allah ta'ala yaj'alu hadzal walad al-makhtun Muhammad Hafiz Izzatul Ilmi min ibadihi salihin wa min ibadihi muttaqin wa min ibadihi muhsinin. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi laisa lahu walidun wala maulud. Wassalatu wassalamu ala afdali maulud Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sairi ahli ruku'i was sujud. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahimu bil qadumi wa huwa ibnu thamanina sanah. Amma ba'd, hadratil muhtaramin wal mufakhamin sadatiyal ulama al afadil, wonten ngersanipun para alim, para kiai, para ustaz ustazah, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh kasepuhan, aji sepuh, para habaib, wabil khusus teristimewa kepada keluarga besar sahibul walimah Bapak Ustadz Amin, dan terlebih kepada Ananda Muhammad Hafiz Izzatul Ilmi yang baru saja dikhitan. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Ananda dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang saleh yang menjadi kebanggaan kedua orang tua minat dunia hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan Banser Ansor yang kami muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada momen bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas izin dan perkenan Allah untuk yang kesekian kalinya
bahkan mungkin di tempat ini untuk yang pertama kalinya Al-Fakir bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bisa bermujalasah dalam rangka walimatul khitan Ananda Muhammad Hafidh Izzatul Ilmi. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini, malam yang cerah ini, menjadi wasilah yang akan mengantarkan kita insya Allah mudah-mudahan bisa kembali berkumpul nanti bersama-sama di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang kami muliakan, seorang guru besar Sufi Agung, salah satu dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan beliau merupakan salah satu dari guru saya, Syekh Aun Al-Qaddumi, seorang ulama dan sufi besar dari Yordan. Beliau pernah menyampaikan wa rafa'na laka dzikrak. Ayat ini dalam pandangan beliau tidak hanya bermakna la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i, sementara mayoritas ulama berpandangan bahwa ayat ini artinya tidaklah nama aku disebut kata Allah kecuali bersama namaku, nama kekasihku Muhammad juga disebut. Wa rafa'na laka dzikrak artinya ketika ada nama Allah disebut maka dipastikan nama kanjeng Nabi juga disebut. Ada orang ingin masuk Islam, maka dia belum resmi sebagai muslim kalau baru menyatakan la ilaha illallah, belum Muhammadur Rasulullah. Sampean sholat, belum sah sholat sampean, belum sempurna sholat sampean kalau kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa menyertakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka di mana ada nama Allah disebut, di situ pasti ada nama Nabi Muhammad disebut. Kula pernah dipai ijazah Bu Pak karo guru kula Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siraj, mantunipun guru kula almarhum Mbah Kiai Maimun Zubair. Ketika Kiai Mustafa Aqil tasih alit niku dipundawi kali abae, mus sira baka pengen uripe enak, baka pengen rezekiye jembar, baka pengen karire tambah sukses, baka pengen selalu dalam keadaan berlimpah kenikmatan dan bertambah kenikmatan, baka arep ngelakoni apa baik aja mung bismillah tapi ditambah karo solawat. Sampean arep mangan bismillah ditambah karo solawat. Hari ini makan pakai tempe, kalau diawali dengan bismillah dan sholawat, insya Allah besok makannya bukan cuma pakai tempe tapi pakai sate, tambah nikmati. Sampean Bu, ketika menerima uang dari suami, tidak hanya dengan bismillah tapi dibarengi dengan sholawat, dinaiki diparingi 1.000, besok 200.000. Ki ora amin, telat ya. Ari wong amin ki kaya wong kawinan, bakal wis halan langsung kobil tu, anggar ora langsung tak kudu dibaleni. Kalau kita mau mengawali kebaikan dengan bismillah ditambah dengan sholawat, maka nikmat kita akan semakin bertambah, kebahagiaan kita akan semakin ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.
Karena niku sampeyan awit saiki arep apa baik sing apik-apik iku aja mung bismillah ditambah solawat. Arep mangan bismillah solawat, arep nginum bismillah solawat, arep turu bismillah solawat, arep kelon bismillah solawat. Kok ngger sampeyan arep kelon bismillah karo solawat durung duwe anak diparingi duwe anak. Kok ngger harus diparingi duwe anak tambah maning anake. Bismillah karo solawat tambah maning anake, wis pokoke dadi produksi anak lah. Kayak kula niki alhamdulillah anake ya durung pati akeh. Tapi wis alhamdulillah. Kula anak akeh iku wajib, Bu. Wajibe dos pundi? Karena saya itu kebetulan istri kan jauh dari Papua Irian Jaya. Sebagian sampun ngertos nggih Papua nggih. Terus Papua niki mesti bayangane sampean rabine Pak Kiai, bojone Pak Kiai rambutnya keriting, kulite ireng, angger bengi listrik mati nyengir katon untuhe bae. Saya dulu diminta oleh calon mertua saya setelah nikah boleh nikah di Cirebon, tapi setelah nikah nanti tinggalnya di Papua. Alasan beliau sangat masuk akal. Kalau di Cirebon ustadznya, kiainya sudah banyak, di Papua masih jarang, jadi lebih dibutuhkan. Akhirnya kula nggih siap. Qaddarallah, Allah mentakdirkan hanya kuat sekitar 6 bulan 1 minggu. Saya akhirnya merasa nggak betah dan harus pulang lagi ke Cirebon. Di antara yang membuat saya nggak betah di Papua itu, pertama saya sering kena malaria, Bu. Sering kumat malaria. Yang kedua, kalau ketemu sama orang Papua diajak ngomong, disapa, ditanya, itu saya bingung jawabnya. Orang Papua itu kelihatannya serem, kemana-mana nggak pakai baju, bawanya parang golok panjang, tapi sopan. Kenal nggak kenal, papasan di jalan pasti nyapa. Saya sendiri pernah pas jalan-jalan sama ipar saya ketemu sama orang Papua, ditanya kopi mana, saya bingung jawabnya. Lah wong ning dalan takoni kopi mana? Ki pantese kaya nyong lungguh anak kopi ini ki pantes. Lah wong ning dalan lagi mlaku takoni kopi mana? Nyong bingung nggak jawabnya. Lagi bingung jawabnya. IP saya itu jawabnya asal keluar saja, sapi nonton. Masya Allah. Saya baru tahu ada sapi nonton itu di Papua. Jadi saya bisik-bisik sama ipar saya, Mas itu maksudnya apa? Oh kopi mana kau pergi kemana, sapi nonton saya pergi nonton. Akhirnya nyong balik ning omah ngomong karo bojone nyong ora betah ning Papua ya, pengen balik ning Cirebon. Angger melu yayu, angger ora nyong arepen rabi maning. Tuh Masya Allah istri saya satu malam hampir nggak bisa tidur itu. Mikirin cari suami gantengnya kayak saya di Papua sulit, Bro. Tapi di Papua loh, bukan di Tegal loh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya istri saya ikut pulang ke Cirebon. Sampai di Cirebon malah saya bingung. Bingungnya apa? Bingungnya Cirebon Papua itu jauh. Kalau naik kapal laut 1 minggu, Bu. Kalau naik pesawat 5,5 jam, tapi ongkosnya mahal. Paling murah 3 juta. Bayangkan kalau saya pulang ke Papua bawa istri anak 1 berarti sudah 9 juta, pulang pergi berapa. Jadi setelah istri saya ikut ke Cirebon malah tambah bingung saya ini, kalau nanti sering minta pulang duitnya dari mana. Akhirnya saya punya strategi yang paling jitu. Apa strateginya? Tahun ini istri saya bikin hamil, tahun depan melahirkan, tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi melahirkan lagi, tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi melahirkan lagi, depannya lagi hamil lagi, depannya lagi melahirkan lagi. Ada yang tanya sama saya, Pak Kiai jadi anaknya sudah berapa? Belum banyak, baru 7. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak dipahami oleh mayoritas ulama, aila uzkar illa wa tuzkaru ma'i. Tidaklah ke namaku Allah disebut kecuali namamu Muhammad juga ikut disebut. Tapi menurut guru saya Syekh Aun Al-Qaddumi, seorang ulama dan sufi besar dari Yordan, beliau memaknai ayat ini bukan hanya sebatas itu. Pandangan beliau, penjelasan beliau,
wa rafa'na laka dzikrak, mengandung isyarah bahwa apapun, siapapun, acara apapun, momen apapun, kegiatan apapun, ketika dibarengi dengan kegiatan yang di dalamnya memuji-muji kanjeng Nabi, menyanjung-nyanjung kanjeng Nabi, bersenandung sholawat kepada kanjeng Nabi, maka kegiatan dan acara apapun itu pasti akan berkah dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Mangkane kula derek remen, kula seneng dalu niki, karena acara walimatul khitan di mana di tempat yang lain pasti kebanyakan teng Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Brebes, termasuk Tegal, kula yakin niku ketika walimatul khitan sing ana organ tunggal, sing dongakaken soleh solihah artis, sing nggone roh sadhuwure dengkul. Kuwi kira-kira jare malaikat iki diijabah apa digebuki kira-kira. Lah ini acara walimatul khitan diiring dengan senandung solawat, maka pasti insya Allah acara ini akan kabul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ananda yang dikhitan Muhammad Hafidh Izzatul Ilm dijadikan oleh Allah sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad yang membanggakan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula muliaken, khitan niku sejarah lama. Awal mula manusia yang tercatat dalam sejarah mendapatkan perintah khitan niku senes kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nuwun sewu malah mboten dikhitan. Kanjeng Nabi niku mboten dikhitan, kanjeng Nabi mboten disunat, Bu. Lah kok umatnya kon sunat, kanjeng Nabi ora sunat, kira pada karo jarkoni, bisa ngajar ora bisa nglakoni, kok dhisik. Jarkoni mah tanggane nyong. Kanjeng Nabi tidak dikhitan, kanjeng Nabi tidak disunat. Kenapa? Karena beliau bukan manusia biasa, beliau bukan nabi biasa, beliau bukan rasul biasa, beliau bukan makhluk biasa. Maka kanjeng Nabi terlahir dari rahim ibunya, melalui bawah perut ibunya. Kanjeng Nabi sudah dalam keadaan dicelak, kanjeng Nabi sudah dalam keadaan diminyak, kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Alhamdulillah. Di kanjeng Nabi niku luar biasa, beda kari kudu sampean. Kanjeng Nabi niku lahir niku pun dikhitan. Maka kanjeng Nabi mboten nate dikhitan. Kenapa? Yang mengkhitan Nabi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, biyadil qudratil ilahiyah. Yang mengkhitan Nabi langsung kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang pertama kali dikhitan adalah Nabi dan Rasul, termasuk ulil azmi yang bergelar Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku dipun riwayataken Imam Bukhari, ikhtatana Ibrahimu bil qadum wa huwa ibnu thamanina sanah. Kanjeng Nabi Ibrahim angsal perintah saking Allah subhanahu wa ta'ala ken khitan, ken sunat, ketika itu Nabi Ibrahim usianya 80 tahun. Sampean Bu mboten sambayangke 80 tahun kayak ngapa ya? Aja dibayangke. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah khitan usia 80 tahun. Bil qadum, khitannya itu menggunakan qadum. Mayoritas ulama memaknai qadum itu kapak yang dibuat dari batu yang ditipiskan. Boten sa dibayangke lah malah guyu. Umur 80 tahun dikhitan, orang golading, Pak. Orang go laser durung usum laser. Ngenggo kampak ora kampak wesi, kampak watu ditipisaken. Lagi nyekelane piye mboten sah dipikirke. Sampeyan terus mbayangke iki nyekelane piye. Usia 80 tahun, ketika itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, Nabi Ibrahim kesakitan dan menjerit. Waduh,
Lah ketika menjerit ditegur oleh Allah, ya Ibrahim limadza tata'awwah, kenapa kamu menjerit? Ya Allah, sakit ya Allah. Maka jawabnya Allah, lah kamu baru saya perintah suruh khitan, belum saya kasih tahu cara khitannya bagaimana, alatnya pakai apa, sudah main potong saja. Belum dikasih tahu khitannya pakai apa alatnya, langsung main potong. Ya sakit. Nabi Ibrahim luar biasa Pak. Jawabnya Nabi Ibrahim apa? Ya Rabb, idza sami'tu amran minka fala uhibbu an ata'akhkhara anhu. Ya Allah, saya ketika mendengar ada perintah darimu, maka saya tidak suka menunda-nunda perintah. Masya Allah, luar biasa. Nabi Ibrahim kalau ada perintah dari Allah gak mau ditunda, langsung segera dikerjakan, segera dikerjakan. Sedangkan kita yang dalam Al-Quran jelas-jelas diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, ketika ada perintah Allah bukannya sami'na wa ata'na, malah sami'na wangkun disitna, sami'na wa pikir-pikirna. Lah kakek mikir oh. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na, tidak mau menunda perintah. Kita satu saja perintah Allah, misalnya sholat, di samping kanan, di depan, di samping kiri, di belakang, hampir bersamaan seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas sholat. Kira-kira kita datang memenuhi panggilan itu aku kondisit lagi nyisiri berambang tanggung, kondisit lagi iki tanggung, padahal itu panggilan dari Allah. Lah ini persoalannya, problemnya kenapa? Saya pernah punya penelitian, bisa jadi penelitian saya ini benar, bisa jadi juga tidak. Dulu saya pernah melihat ada orang itu ketika selesai melahirkan itu bukannya diadani dulu telinga kanannya, dikomati telinga kirinya, malah yang ada itu digebrak pakai tampa. Tahu tampa Bu ya? Nah, digebrak pakai tampa. Di sini ada seperti itu. Musim juga, masya Allah. Pada bahaya Tegal Cirebon. Saya kaget. Padahal saya ngaji di kitab itu, ketika bayi dilahirkan adani telinga kanan, komati telinga kiri, ditambah ubun-ubunnya dibacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Angger ora apal karo ndeleng ya ora apa-apa. Kalau ada bayi lahir telinga kanan diadani, telinga kiri dikomati dan dibacakan surat inna anzalna, maka kata Sayyid Abu Bakar Syatto, insya Allah sepanjang hidup anak kita akan dijaga dan dibentengi oleh Allah, tidak terjerumus dalam perzinahan. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Lah iki ora diadani malah digebrak karo tampak. Akhirnya nyong takon Bu, Mbah ki ambil apa tuh Mbah digebrak karo tampak? Kalau dijawab, anu Pak Kiai, ambirku angger gede ora kagetan bocah. Bener, barang gede masya Allah, umat ning ngarepan di masjid anak adzan ya ora kaget. Anak hayya ala sholat ora ya ora mbu. Para rawuh ingkang kula muliaken, Nabi Ibrahim adalah manusia dalam sejarah yang pertama kali dikhitan ketika usia 80 tahun. Khitannya menggunakan qadum, dan khitan niki nuwun sewu niku mboten namung tiang jaler, tiang estri niku nggih dikhitan. Zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun sahabat estri namanipun Ummu Atiyah, niku biasa ndukuni sunate wong wadon. Bedae angger khitane wong lanang dirame-rame, angger khitane wong wadon ya ora kena dirame-rame yo. Masa khitane dirame-rame. Untuk
Untuk apa? Kalau khitannya laki-laki itu untuk kebersihan, untuk kesehatan. Kalau khitannya perempuan itu hikmahnya adalah untuk menyeimbangkan hasrat seksual. Menurut banyak ulama, wong wadon nanggar ora dikhitan niku khawatir dia menjadi wanita yang nafsu seksnya itu berlebihan, over. Tapi anggar ngitan ya kudu pas, anggar kakean ngetoke malah dadi frigid. Frigid itu bahasa Cirebone adem cilu. Adem cilu apa adem nyes? Adem nyes. Ora bisa digoda karo wong lanang. Digoda karo wong lanang ya ora mbok plongap, plongo, dlongap, dlongop kayak ketek ketulup. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, niki khitan. Namun ulama mengatakan bahwa kalau khitan untuk laki-laki itu wajib, tapi khitan untuk perempuan itu sunnah. Jadi yang ora di khitan ya ora apa-apa. Pemaning ning undang-undangnya ora kena wong wadon di khitan. Pun niki hubungane khitan. Lah alhamdulillah walimatul khitan dalu niki dibarengkan dengan momentum maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pengen ngaji masalah maulid mboten napa-napa Pak nggih. Tekan jam pirang kok? Jam 12. Jam loro. Ki jam 12 wis keluwen iku wis oper ngajak jam loro. Ning ngendi-endi kapan pengajian iku sejam, Bu. Luwiseng sejam ki ora pengajian, jenenge lemburan. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh guru saya, seorang pakar komparatif religion, pakar perbandingan agama di Universitas Al-Azhar Mesir, Fadilatul Ustadz Ad-Duktur Ahmad Al-Busaili Al-Husaini namanya. Syekh Ahmad Al-Busaili mengatakan, kullul a'mal allati umilat ala ghairi asasil iman sata'ul wa tasir ilal haba. Semua amal kebaikan apapun bentuknya, jenengan ngamal sae nopo kemawon, yang dilakukan tidak di atas pondasi iman. Semua amal baik yang dilakukan tidak di atas pondasi iman, pada akhirnya akan menjadi debu yang beterbangan, alias percuma, alias sia-sia. Nggak ada hasil yang bisa dituai, nggak ada manfaat yang bisa didapat, nggak ada faedah yang bisa dipanen. Semua amal baik apapun bentuknya yang dikerjakan tidak di atas pondasi iman, pada akhirnya hanya akan menjadi debu yang beterbangan. Binasi qaulihi ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Jadi wong angger ora iman karo Gusti Allah, angger ora Islam, apika iku kaapikane bakal dadi debu. Nggak ada manfaat yang bisa dia panen, dia tuai, dia dapat, akan menjadi debu yang beterbangan. Siwal farhati bimiladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain rasa gembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Ki penting sampai rokaken, ada satu amal berupa gembiranya hati ini dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Sekalipun yang melakukan orangnya tidak beriman, dia tetap mendapatkan manfaat. Bayangkan apalagi kalau yang melakukannya orang yang beriman. Sekalipun yang mengerjakan non muslim, kalau dia betul-betul hatinya gembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi, saya yakin nanti di akhirat dia akan melihat hasil
dari kegembiraannya. Bayangkan seandainya yang merasa gembira adalah orang Islam, orang yang beriman. Dulu ada seorang yang sangat terkenal sekali, viral, bahkan Bu, Pak, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kalau pentanglet kalian jenengan, hebat napa mboten? Ada orang terkenal, viral, namanya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Coron jenengan niku hebat napa mboten? Hebat nggih? Pengen kula dongake mangke dalu jenengan panggih kali tiange. Pengen apa mboten? Pengen. Nggih. Ngertos tiange sinten? Ngertos tiange sinten? Abu Lahab. Jenengan purun mangke dalu kula dongake kepanggih kali Abu Lahab. Lah kok mboten? Jare mau kepingin. Abu Lahab itu tokoh yang terkenal, viral, namanya bahkan diabadikan dalam jenengan kan angger salat taraweh paling seneng angger wis krungu imame maca surat tabat yada abi lahabiu nggih ta? Wah, berarti wis tarawih arbar terakhir. Abu Lahab itu Masya Allah, tidak ada satupun makhluk yang mendapat kecaman dari Allah sampai satu surat. Jenengan monggo tingali teng Quran. Menawi mboten ngertos maknane jenengan buka tarjamai. Iblis dikecam oleh Allah, tapi tidak ada satu surat yang isinya kecaman untuk iblis, itu enggak ada. Adanya ayat. Fir'aun pun demikian, Qarun pun sama, Haman sama, semua tidak ada satupun makhluk Allah yang dikecam oleh Allah dalam Al-Quran sampai kecamannya satu surat selain Abu Lahab. Lah ini kan berarti kalau kita pikir Abu Lahab itu sosok yang luar biasa, buruknya, brengseknya, kecaman kepada dirinya sampai satu surat. Subhanallah. Diceritakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Niki Imam Bukhari niki luar biasa, Bu. Kitabe ingkang judul Al-Jami'us Sahih niku keramatnya luar biasa. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah itu punya ulama-ulama hebat yang bukan hanya hebat sosoknya tapi juga kitab-kitab karangannya itu keramat. Nah, ini daerah-daerah keramat. Di antaranya kitabnya Imam Bukhari Al-Jami'us Sahih. Bagaimana tidak keramat? Imam Bukhari ketika menulis kitabnya itu pertama beliau dalam keadaan sedang puasa, setelah sholat sunnah 2 rakaat dan wudhunya masih belum batal, itu baru beliau nulis. Angger bareng ngentut ya orang wani nulis, angger ora lagi puasa orang wani nulis. Itu Imam Bukhari, maka kitabnya keramat. Ada lagi kitab keramat itu kitabnya Imam Ghazali, namanya Ihya Ulumiddin. Ada lagi yang tidak kalah keramatnya itu kitab dalam bentuk nazam, ditulis oleh Imam Syatibi, ulama dari Spanyol. Itu luar biasa keramatnya. Kenapa? Imam Syatibi selesai menulis kitab Nazam Syatibiyah itu pergi ke Mekah, ibadah umroh, kitab karangannya dibuat tawaf di Ka'bah. Berapa lama, berapa banyak beliau tawaf untuk mendoakan kitabnya? 12.000 beliau tawaf. Satu kali tawaf itu 7 putaran, dan itu dilakukan berulang sampai 12.000 kali. Selesai, Imam Syatibi mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, dibacakan kitabnya, minta didoakan agar berkah. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang hafal Nazam Syatibiyah, dia dijamin masuk surga. Amin, Allahumma amin. Syekh Mahfud At-Turmusi pernah ditanya tentang kisah ini, betul atau tidak? Jawabannya malah lebih ekstrim. Kata Syekh Mahfud At-Turmusi, la bal wa man kana fi baitihi hadzal kitab dakhalal jannah. Kata Syekh Mahfud,
bukan hanya orang yang hafal nazam syatibiyah, bahkan orang yang di rumahnya ada kitab nazam syatibiyah meninggal dunia maka dia akan masuk surga. Amin Allahumma. Luar biasa keramatnya sampai. Jadi kita di rumah punya kitabnya saja, itu insya Allah kita akan masuk surga. Berkahnya kitab nazam syatibiyah. Makanya jenengan dereng gada to kitab B, makanya aja makin disit. Pokoknya balik sangko kene kompromian kalau malaikat Israel konyong kiki harapan tuku kitabin disit anggar wis duwe kitab mati ora apa-apa. Para rawi nggak gula muliakan, Imam Bukhari itu dulu usia 7 tahun buta, lagi semangatnya ngaji nek coro saiki ngaji Iqra, ngaji Qiroati, itu Imam Bukhari buta. Ibunya sedih luar biasa karena Imam Bukhari lahir itu sudah yatim. Akhirnya apa? Setiap malam ibunya tidak putus harapan, tidak putus cita-cita, tidak putus doa. Beliau sempatkan setiap malam tahajud, sujud bersimpu di hadapan Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar putranya Muhammad bin Ismail bisa melihat kembali. Di sini luar biasa kita menyaksikan the power of doa emak-emak. Bukan the power of doa ditambah emak-emak. Kekuatan doa emak-emak luar biasa. Setelah sekian lama ibunya Imam Bukhari tahajud berdoa minta sama Allah, satu malam sang ibu tidur mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim berkata, ya ummah istayqidhi wa'ti ibnaki fa innahu qad absor. Bu, jenengan ndang tangi bu, kae parani anake jenengan saiki wis bisa ndeleng maning, wis bisa katon maning. Ibunya bangun kaget, didatangi kamar putranya, di situ putranya nggak ada. Terdengar ada suara gemericik di kamar mandi, beliau datangi kamar mandi. Pada saat itu pintunya dibuka, putranya keluar dari kamar mandi sudah sehat dan bisa melihat lagi. Alhamdulillah. Manin jenengan nangger pingin dua anak sukses, dua anak soleh solihah, aja tinggal dongakaken anak. Jenengan dirakati anak jenengan. Kados pundi carane nirakati Pak Kiai? Angger dina lairin jenengan puasa. Dalune jenengan maos Fatihah ping 41. Kanggo anake jenengan. Anggar anake mung siji ya Fatihah 41 enteng. Anggaran anake 10 ya berarti Fatihah 41 ping 10. Lah anake 13 ya berarti Fatihah 41 ping 13. Kados kula niki anake 7 berarti 41 ping 7. Anggaran kok nambah ya berarti 41 ping 8. Lah Pak Kiai memang pasti pengen nambah ya masih pengen. Nah bapakne nyong anake 13 Bu. Lah nyong nembe 7. Pak dene nyong malah anake 28. Hari padine nyong tepantes anake 28, bojone papa to. Lah nyong lamun bojone papa anake 41. Insya Allah. Para rawing kang kula muliaken, doakan anak kita. Karena apa? Kekuatan doa seorang ibu itu luar biasa. Jenengan posoni hari lahir anak jenengan. Dalune jenengan waoske Fatihah ping 41. Anggar ora kuat 41 ping 7 wis 41 mawon, tapi kanggo anake kula disebut arane A B C D E F G. Nek saged saben dina jenengan tambah wiridan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Niku wonten teng surat napa Pak Kiai? Wonten teng surat Ad-Duha juz 30. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tidak harus satu surat, satu ayat saja. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ping pinten mboten kata, mung ping 100 loro. Insyaallah
Ketika anak kita sekolah, maka di sekolahannya dia disenangi teman-temannya, disukai gurunya, rapotnya berprestasi, menjadi anak yang diridhoi. Selesai kuliah dia kerja, disenangi oleh teman-teman kerjanya, disenangi oleh direktur atasannya. Yang lain masih jadi karyawan kontrak, dia nggak lama jadi karyawan tetap. 3 minggu kemudian yang lain sebagian baru diangkat jadi karyawan tetap, putronin jenengan langsung dapat promosi jabatan. Amin Allahumma. Angger putranin jenengan dados kepala desa, dados bupati, dados pemimpin, maka masyarakat seneng kabeh, ridho kabeh, barokai ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ping 1 seluruh. Lah ayat niki ada cerita yang menarik. Dulu ketika cucu kanjeng Nabi yang bernama Imam Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra Il-Batul binti Sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi Nabi. Imam Muhammad Al-Baqir satu ketika datang ke Irak, disambut luar biasa oleh penduduk Irak. Maka Imam Muhammad Al-Baqir berkata, ya ahlal Iraq, balaghani annakum taz'umuna anna arja ayatin fi kitabillah hiya qauluhu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Wahai penduduk Irak, sampai kepadaku informasi bahwa kalian penduduk Irak menganggap, bahkan mungkin sebagian berkeyakinan, ayat Al-Quran yang paling memberikan harapan, ayat Al-Quran itu jumlahnya lebih dari 6.000, yang paling memberikan harapan ialah ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang pendosa, wahai hamba-hambaku yang biasa melakukan maksiat. Kados kula jenengan niku kan maksiat langganan nggih nggih. Maksiat kali bojone, maksiat kali anake, maksiat karo dulure, maksiat karo tanggane. Kalau kita merasa banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, maka sering-seringlah kita melakukan amalan yang bisa menghapus dosa kita. Salah satu caranya apa? Jenengan sing sering ngejak bojone jenengan salaman, Bu. Pokok angger sampeyan salaman karo bojone sampeyan iku tangane durung ucul niku dosane sampean wis rontok. Apa maning sampeyan wis salaman gelem dicucup tangane sing lanang, wah pada karo nyucup Hajar Aswad. Apa maning bojone sampeyan ireng wis aswad temenan berarti. Kuwi salaman tangane durung ucul iku dosane wis rontok. Angger dosane ora akeh, angger dosane akeh ya berarti salamane kudu bola-bali ping akeh ya. Pas bojone sampean lagi nonton TV party jak salaman, ku angger anak RT dolan ning omah nyugui wedang jak salaman, bojone sampean mangkat kerja esuk-esuk sampean gawe nang kopi jak salaman, ku angger sore ngandang ayam party maning jak salaman. Jare bojone sampean ki bojone nyong waras ta ora ya. Para rawuh ingkang kula muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan gambar gembira pada hamba-hambanya yang melampaui batas, yang israf. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun dosa kalian banyak, maksiat kalian banyak, dosa kalian besar, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah maha mengampuni semua dosa. Alhamdulillah. Angger kulon jenengan gelem taubat, gelem jaluk pangapura, gelem istighfar, maka Allah pasti akan ampuni dosa kita. Maka menurut penduduk Irak, ayat ini ayat yang paling memberikan harapan. Siapapun yang banyak dosanya mendengar ayat ini maka muncul harapan. Ya nyong an ayat ki seneng
seneng wis pokoke awit saking arep tobat, njaluk pangapura, arep istighfar, semua ada harapan. Apa kata Imam Muhammad Al-Baqir setelah bertanya seperti itu dan dijawab oleh penduduk Irak? Naam ya sibta Rasulillah, betul. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, wa amma nahnu ala baiti Rasulillah fa arja ayatin indana hiya qauluhu ta'ala li jaddinal a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kami keturunan Nabi, kami keluarga Nabi, maka versi kami ayat Al-Quran yang paling memberikan harapan bukan ayat yang tadi, tapi firman Allah kepada datuk kami, firman Allah kepada kakek kami Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini ayat yang paling memberikan harapan. Lesh, kenapa? Ternyata ada satu riwayat menceritakan Kanjeng Nabi niku satu ketika sujud sambil menangis terisak. Luar biasa tangisan Kanjeng Nabi sampai membuat semua yang mendengar merasa pilu dan tersayat hatinya. Semua malaikat dan penduduk langit semuanya ikut menangis dan bergetar. Bahkan arasy Allah pun bergetar tidak mau berhenti mendengar tangisan Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Gusti Allah, Bu, niku dawuh kali malaikat Jibril, ya Jibril, ta'ala baika ya Rabb. Siap, ada apa Tuhan? I'ti habibi Muhammad, dan datangi kekasihku Muhammad, wasalhu ma yubki, tanyakan kepadanya apa yang membuat dia menangis. Sampai semua malaikat merasa pilu tersayat, sampai arasku bergetar tidak mau berhenti. Apa yang membuat dia menangis? Katakan padanya, berhenti menangis, minta sama Allah, apapun yang kamu minta pasti Allah kasihkan, pasti Allah kabulkan, asalkan kamu senang, asalkan kamu bahagia, asalkan kamu berhenti menangis. Malaikat Jibril langsung datang kepada Kanjeng Nabi. Setelah sampai, malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, rabbuka yukri'ukas salam. Kanjeng Nabi jenengan angsal salam saking Allah, kula dipun utus kali Allah kentanglet kali panjenengan. Nopo kok panjenengan nangis sampai kados ngoten Kanjeng Nabi? Aras sampai bergetar tidak mau berhenti, malaikat semua tersayat pilu. Allah bertanya, apa yang kamu minta? Asalkan kamu berhenti menangis, asalkan kamu ridho, asalkan kamu bahagia, asalkan kamu senang, sok minta apa saja pasti dikasih. Itu Pak, Bu, kalau yang ditanya malaikat Jibril seperti itu pasti saya langsung, saya minta mobil 4 lagi buat rumah di itu, iya kan? Kalau yang diminta, yang ditanya kita, kalau yakin sing ditangletin jenengan nggih sami jawabane ngoten gitu Pak. Nggih. Duit sing akeh. Kok anggar duit akeh bojo maning. Ora wani bojo maning kan duitnya durung akeh. Ora rawi kanggo muliakan. Coba perhatikan bagaimana jawaban Nabi kita Muhammad ketika ditanya seperti itu. Di saat jangankan manusia biasa, Nabi Rasul yang lain, nuwun sewu pangapunten, itu punya sisi egois. Punya sisi egois. Nabi Rasul, apalagi manusia biasa, itu punya sisi egois. Dari mana taunya? Nanti ketika di mahsyar, semua orang dikumpulkan jadi satu, menunggu keputusan Allah, apakah dia surga ataukah dia neraka. Semua kebingungan, tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala, semua menunduk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Karena menunggu keputusan itu lama, semua sepakat untuk mendatangi Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya semua manusia, masa bapaknya ora sayang karo anake. Akhirnya dimintai Nabi Adam bantuan untuk matur sama Allah agar segera memberikan keputusan. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Hari ini saya nggak berani menghadap Allah, saya takut memikirkan nasib diri saya sendiri karena saya pernah melakukan kesalahan. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, sampai datang kepada Nabi Isa, jawabannya sama. Semua nabi yang dimintai bantuan, jawabannya nafsi,
nafsi. Saya lagi takut mikiri nasib diri saya sendiri. Ketika semua manusia memikirkan nasib dirinya sendiri, satu-satunya orang yang memikirkan nasib orang lain hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua nabi mengatakan nafsi-nafsi, hanya Nabi Muhammad yang mengatakan ummati, ummati. Sallu ala Nabi Muhammad. Huwal wahid alladhi yarfa'u ra'sah baina yaday rabbih. Huwal wahid alladhi yatakallam baina yaday rabbih. Huwal wahid alladhi yas'al fayu'ta su'lah wa yatlub fayu'ta matlabah wa yashfa'u fayushaffa' hatta inna man yashfa'u fihi Rasulullah yashfa'u fayushaffa'. Kalimat teng kitabe al-wahid. Al-wahid niku beda kari wahid. Kalau wahid satu, kalau wahid satu-satunya. Kanjeng Nabi satu-satunya orang yang mendapat izin mengangkat kepala di saat yang lain semua menunduk ketakutan. Kanjeng Nabi satu-satunya orang yang mendapat izin bicara langsung di hadapan Allah di saat yang lain semuanya tidak berani menghadap Allah apalagi sampai bicara. Saat itu Kanjeng Nabi satu-satunya orang yang meminta dan pasti diberi apa yang menjadi permintaannya, berdoa dan pasti dikabulkan doanya, dan saat itu Nabi satu-satunya orang yang memberikan syafaat dan dijamin syafaatnya pasti diterima. Bahkan Bu, saking hebatnya, hatta inna man yashfa'u fihi Rasulullah yashfa'u fayushaffa'. Orang yang dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, Don Sewu, misalnya Ustadz Amin angsal syafaatnya Kanjeng Nabi, amin. Ustadz Amin angsal syafaatnya Kanjeng Nabi, amin. Ustadz Amin angsal syafaatnya Kanjeng Nabi, amin. Kanjeng Nabi sifati al-amin, wong jenenge Ustadz Amin, angsal syafaatnya Kanjeng Nabi berupa doa, kita doakan amin. Amin kabeh wis pokoke. Itu saking hebatnya syafaatnya Kanjeng Nabi. Misalnya Ustadz Amin ini dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, maka Ustadz Amin bisa memberikan syafaat kepada istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya, muridnya, teman-temannya, sahabatnya. Luar biasa. Jadi orang yang dapat syafaatnya Kanjeng Nabi itu dia naik pangkat bisa memberikan syafaat, dan syafaatnya pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada setempel syafaat dari Kanjeng. Luar biasa. Kin jenengan angsal syafaat Kanjeng Nabi, jenengan saged nyafaati bojone jenengan, anakin jenengan napa pun gada setempel syafaat Kanjeng Nabi. Kalau kita belum dapat setempel syafaatnya Kanjeng Nabi, kita bisa punya hak untuk menolong orang lain, tapi syafaat pertolongan kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sudah dapat syafaat Kanjeng Nabi, maka dijamin syafaat kita kepada orang lain pasti diterima karena ada setempel syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang kamu minta? Asalkan kamu berhenti menangis, asalkan kamu ridho dan senang, pasti Allah kasihkan. Jawabannya Kanjeng Nabi, mangga kulon jenengan resapi dengan rasa, jangan hanya dengan logika. Hayya bina natadzawwaq bimada ajaba Rasulullah. Mari kita rasakan bagaimana Nabi menjawab ketika ditanya seperti itu oleh malaikat Jibril. Jawaban Nabi Jibril, sampaikan kepada Allah, la ardo wa wahidun min ummati yu'adzabu finnar. Saya tidak ridho kalau ada umat saya, warga masyarakat kecamatan Keramat, yang masuk neraka satu orang saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, saya tidak ridho kalau ada umat saya satu saja yang disiksa di dalam neraka Allah. Artinya apa? Kanjeng Nabi menginginkan semua umatnya semuanya tanpa terkecuali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, pertanyaannya, Nabi
sampai ketika hidup, menjelang wafat, setelah wafat, bahkan nanti di akhirat, selalu yang dipikirkan adalah umat. Kula di ngoten ke Kanjeng Nabi seneng napa mboten? Kok sampai ada orang benci dengan peringatan kelahiran Nabi, itu orang gila namanya. Paham napa mboten? Jenengan misalnya diperhatike kalau Pak Lurah, seneng napa mboten? Anggaranna bantuan kowe didisit nang, seneng napa mboten? Seneng kan? Lah jenengan salah seneng karo Pak Lurah niku salah napa mboten? Mboten salah. Wong Pak Lurah pancen perhatian kok. Anggaranna bantuan nyong didisitna. Anggaranna keluarga nyong sing sakit diaterna ning rumah sakit. Maka nyong ya seneng karo Pak Lurah ya wajar. Karena rasa senang itu muncul dari dua hal, al-husnu wal ihsan. Karena orangnya itu cakep atau karena orangnya itu berbuat baik. Lah sekarang Kanjeng Nabi itu dari sejak hidup, menjelang mati, setelah mati, sampai di hari kiamat, Kanjeng Nabi ingin menyelamatkan kita semua. Kanjeng Nabi ingin membawa kita semua pada kebahagiaan. Masa iya kita tidak senang dengan Kanjeng Nabi? Kan mestinya ya seneng lah. Wong dapat perhatian dari Pak Lurah saja senang, apalagi kita dapat perhatian dari Kanjeng Nabi. Maka orang yang benci dengan maulid Nabi adalah orang yang perasaan hatinya sudah rusak, kepekaan jiwanya sudah rusak. Semua amal baik seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada akhirnya itu ketika dilakukan tidak di atas fondasi iman, hancur, hanya menjadi debu, kecuali gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Dalilnya Abu Lahab. Disebutkan oleh Imam Bukhari, setelah Abu Lahab itu meninggal, beliau dimimpikan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Abbas. Di dalam mimpinya Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Aba Lahabin, kaif haluk wa madza fa'alallahu bik?" Bagaimana keadaanmu? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Dijawab oleh Abu Lahab, "Wahai saudaraku Abbas, saya menyesal nyong getun, ora iman karo ponakan, ora percaya karo Muhammad, nyong saiki digebuki malaikat, nyong dibakar, disiksa, menyesal. Kalau saja ada kesempatan barang sebentar saja saya bisa kembali ke dunia, maka saya hanya ingin menyatakan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Saya hanya ingin akan berkomitmen, saya akan nurut dengan Kanjeng Nabi Muhammad." Orang itu ketika sudah dalam neraka, maka penyesalan mereka adalah mereka dulu tidak patuh kepada Kanjeng Nabi. Ya laitana ato'nallaha wa ato'nar rasulah. Maka Abbas pun merasa kasihan melihat saudaranya itu disiksa. Tapi kemudian Abu Lahab menambahkan, "Tapi wahai saudaraku Abbas, alhamdulillah, sekalipun saya dalam neraka, setiap hari Senin, hari kelahiran Muhammad, saya dapat keringanan dari Allah. Ketika penduduk neraka yang lain kehausan, minta minum, maka mereka dikasih minum oleh malaikat Zabaniyah. Wasuqu ma'an hamima, dikasih minum ma'an hamim, minuman capnya ma'an hamim. Apa ma'an hamim? Itu minuman panas, Bu, yang baru sampai tenggorokan ususnya wis brodol langsung, saking panasnya. Iku inumane wong ning neraka. Ketika penduduk neraka semuanya seperti itu, kata Abu Lahab, setiap hari Senin, hari kelahiran ponakanku Muhammad, saya dapat dispensasi bisa minum dari sela-sela jari saya. Minumannya manis, segar, nikmat luar biasa sepanjang hari. Abbas bertanya, "Lish, lah kok iso?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Karena dulu saya pernah sekali gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Coba bayangkan, ada orang tidak iman pernah sekali gembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi.
dapat kabar kalau ponakannya sudah lahir laki-laki, saking senenge Abu Lahab sing ngupai kabar wong wadon jenenge Suwaibah al-Aslamiyah, saking senenge Suwaibah iki budak langsung dimerdekakan. Dan memerdekakan budak itu nggak mudah loh Pak. Kalau orang merdeka di Arab itu membunuh maka harus dikisos. Ketika tidak dikisos maka dia bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Itu orang merdeka. Lah budak itu ala nisfi minal hurri, separohnya orang merdeka. Berarti satu orang itu nilainya sama dengan 50 ekor onta. Sampian hitung, satu ekor onta harganya 35 juta kali 50 berapa itu? Jadi yang namanya memerdekakan budak itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Tapi Abu Lahab ora eman-eman, saking senenge ponakane wis lahir, apa maning lahir lanang, maka langsung sing ngupai kabar ikut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Hanya karena sekali gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi, di setiap hari kelahiran Kanjeng Nabi, Abu Lahab dapat keringanan siksa. Alhamdulillah. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, famadzannu bil abdil ladzi asya umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhidah. Kalau orang yang tidak beriman saja tetap dapat balasan dari Allah karena gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Bayangkan kalau yang gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi adalah orang Islam yang punya iman, maka balasannya bukan hanya keringanan siksa, langsung surga Allah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kaula muliaken, Kanjeng Nabi niku dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kalau kita ngaji di pesantren maka Rabiul Awal itu bukan bulan yang istimewa, karena bulan istimewa dalam satu tahun itu cuma 4. 1 Rajab, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, 4 Muharram. Bulan mulia itu 4 dari 12 bulan. Rabiul Awal tidak masuk. Kenapa kok enggak dilahirkan di bulan yang mulia? Jawabannya para ulama, ini Allah ingin memperlihatkan pada dunia bahwa kemuliaan Kanjeng Nabi karena memang sosoknya mulia, bukan karena faktor yang ada di sekelilingnya. Anggarana wong hebat lahire Ramadan, wah wis pantes kuwi hebat, apal Quran cepet, ngapalaken Qurane wong lahire Ramadan. Ramadan ki wulan turune Al-Qur'an. Pasti akan dikaitkan. Kalau Kanjeng Nabi menjadi sosok yang hebat, beliau lahir di bulan Muharram, maka orang akan mengatakan pantas saja dia menjadi pejuang yang hebat, wong lahirnya di bulan yang mulia. Maka Nabi dipilihkan bulan biasa. Agar apa? Agar bulan yang biasa ini menjadi mulia karena kemuliaannya Kanjeng Nabi. Jadi yang membuat mulia itu bukan tempatnya, bukan waktunya, tapi Kanjeng Nabi lah yang menjadikan tempat dan waktu itu mulia. Maka ulama-ulama sufi mengatakan asirru fis sukan la fil makan wala fiz zaman. Rahasia hebat itu terkandung pada orang yang menempat, bukan pada waktu dan tempat. Kula siji waktu buka Facebook, kula gada Facebook niku siji waktu suwi mboten buka Facebook, kula buka Facebook. Kula kaget, teng mriku niku wonten tulisan malam Minggu kelabu. Lah kok malam Minggu kelabu? Padahal malam Minggu itu ditunggu-tunggu. Malam Minggu itu malam yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Lah kok sampai ada orang buat tulisan malam Minggu yang kelabu. Kula penasaran, kula tingali teng sore. Lah teng sore niku ternyata tulisannya tambah parah, malam Minggu di rumah saja. Lah sing liyane malam Minggu do jalan-jalan iki malah minggu matok. Ki kenapa? Semakin penasaran, saya coba lihat tulisan di bawahnya apa. Ternyata di bawahnya ada yang punya tulisan itu, kira-kira kalau bukan orang Cirebon, orang Indramayu. Tulisannya pakai bahasa Jawa medok. Jawa medok. Dewekan ge teteg. Dewekan ge teteg. Penasaran, saya buka tiga-tiganya. Ternyata tiga-tiga profilnya itu janda semua, Pak. Maka akhirnya saya kembali teringat apa yang dikatakan tadi, asirru fis sukan. Apalah artinya malam Minggu kalau malam Minggu itu tidak punya orang yang istimewa? Gak ada artinya.
Jadi waktu itu nggak ada artinya kalau tidak ada orang yang istimewa. Tempat pun sama. Jenengan menawi ditawani manggon teng hotel, Bu, seneng napa mboten? Wah, teng hotel niku daharane komplit. Jenengan pengen dahar napa mawon, unjukane nggih komplit, pengen ngunjuk napa, mulai teh kopi tekan susu nggih wonten teng hotel niku. Wis tempatnya wonten AC-ne, kasure nggih empuk. Tapi jenengan teng hotel niku kiambaan. Jenengan di hotel itu sendirian. Plonga, plongo, jari wong Cirebon niku plonga, plongo, delongap, delongop, celula, celulu kayak ketek ketulup persis. Dibanding park kuburan, soreng jembatan dirubung lampu akeh. Kula baleni nggih, park kuburan, soreng jembatan dirubung lampu akeh. Tapi bareng karo pujaan hati belahan jiwa, lebih indah mana kira-kira? Soreng jembatan ya, loh, dibanding karo ning hotel. Kenapa? Karena ada sosok yang istimewa. Maka demikian, kapanpun dimanapun, selama yang kita baca pujian kepada Kanjeng Nabi, selama yang kita kumandangkan sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka kapanpun dan dimanapun, kapanpun dan dimanapun itu akan menjadi waktu dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo mawon sing wonten hubungane karo Kanjeng Nabi niku bakal mulia. Terakhir, guru kula niku piyambake pakar perbandingan agama. Jadi dia belajar ketika kuliah di Al Azhar itu semua agama itu dipelajari. Dia belajar Kristen, belajar Buddha, belajar Yahudi. Beliau menemukan tidak ada satupun agama, khususnya agama samawi, yang punya ajaran bersuci dengan debu. Kula baleni nggih. Tidak ada di dunia ini satupun agama yang punya ajaran bersuci menggunakan debu selain agama Islam. Nggak ada di agama lain. Laung bersuci kok pakai debu? Hanya ada dalam agama Islam. Dalam Islam orang misalnya nggak boleh pakai air, maka dia tayamum. Tayamum itu pakai debu. Kalau ada sesuatu terkena najis mughalladhah, maka bisa suci. Dalam mazhab Syafi'i tidak cukup hanya pakai air, tapi salah satunya dari tujuh siraman air itu mesti dicampur dengan debu. Itu debu menjadi alat yang bisa mensucikan, hanya ada dalam ajaran Islam, tidak ada dalam ajaran agama lain. Kenapa? Ternyata rahasianya, pertama, kapan mula-mula tanah itu bisa digunakan sebagai alat tayamum, yaitu ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan kemudian menginjakkan kakinya di tanah. Barokah lemahiku didek sikile Kanjeng Nabi, akhirnya lemahiku bisa mensuci. Masya Allah, luar biasa. Jadi debu bisa mensucikan itu, sekali lagi berkah karena pernah diinjak oleh Kanjeng Nabi. Jadi coro Kanjeng Nabi teng bumi niki mboten ngidek lemah, maka tanah itu tetap tidak akan bisa mensucikan. Tapi berkah Kanjeng Nabi pernah ngidek lemah, maka tanah akhirnya bisa mensucikan. Bukan cuma bisa mensucikan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan, maka tanah itu dimanapun bisa digunakan sebagai tempat kita sujud kepada Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Satu lagi, apa? Tanah setelah diinjak oleh Kanjeng Nabi bukan saja bisa digunakan tempat sujud, bukan sekedar bisa mensucikan, tapi tanah itu bisa menyembuhkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Khususnya tanah-tanah yang ada di Madinah, itu bisa dijadikan sebagai media untuk menyembuhkan. Satu ketika Kanjeng Nabi didatangi oleh sahabat dalam keadaan terluka, minta diobati sama Kanjeng Nabi. Maka saat itu Kanjeng Nabi kemudian apa? Menempelkan ibu jarinya ke atap mulut. Kemudian ada sebagian ludahnya yang nempel. Setelah sebagian ludahnya menempel, kemudian ditempelkan ke tanah. Setelah ditempelkan ke tanah, baru kemudian ditempelkan ke luka orang tadi dengan membaca Bismillahi
biriqati ba'dina. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Kula baleni. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Itu Masya Allah, ditempel karo Kanjeng Nabi seketika sembuh. Luar biasa. Jadi maknanya bismillahi turbatu ardina itu artinya debunya tanah kita dicampur dengan sebagian ludah, maka orang yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanah karena pernah diinjak oleh Kanjeng Nabi bisa menjadi tempat sujud, bahkan bisa mensucikan, bahkan tanah itu bisa menjadi menyembuhkan. Ibu bapak ingkang kaula muliaken, mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam hari ini dalam rangka walimatul ursi yang dibingkai dengan peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diisi dengan senandung solawat dan pujian kepada Kanjeng Nabi, menjadikan anak yang dikhitan digolongkan oleh Allah min ibadihis salihin, min ibadihil muttaqin, min ibadihil muhsinin. Amin Allahumma amin. Ahlan wa sahlan fadilatul habib. Niku mawon ingkang saged kawula aturaken, kirang lan langkung nyuwun agungipun pangapunten. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.